Halo semuanya, kita ketemu lagi nih buat bahas sesuatu yang keren banget. Jadi, kita mau ngobrolin ide-ide dari buku Langkah-Langkah Menuju Kristus. Tapi, dengan cara yang seru dan gampang kita ngerti. Oke, coba bayangin deh. Pernah nggak sih kamu lihat biji tanaman? Kecil banget kan? Tapi, gimana ya caranya biji yang mungil gitu bisa tumbuh jadi pohon yang super besar, tinggi, dan kuat? Ajaib ya? Nah, yang menarik, ternyata ada sebuah buku yang umurnya udah lebih dari 100 tahun loh. Dan buku ini pakai ide tentang biji yang tumbuh jadi pohon tadi untuk ngejelasin sesuatu yang lebih hebat lagi. Yaitu gimana caranya kita bisa bertumbuh jadi lebih dekat dan bersahabat sama Tuhan. Oke, kita mulai dari bagian pertama, dunia yang diciptakan dengan cinta. Anggap aja ini tanahnya, tempat kita bakal menanam benih kita nanti. Tanah yang subur dan penuh kebaikan. Di dalam buku itu ada kalimat yang indah banget. Katanya gini, Tuhan adalah kasih, tertulis di setiap kuncup bunga yang mekar, di setiap helai rumput yang tumbuh. Artinya apa? Artinya, coba deh lihat sekelilingmu. Ada bunga, ada rumput, ada burung-burung. Semua itu seolah-olah surat cinta dari Tuhan buat kita. Inilah tanah yang paling sempurna buat benih persahabatan kita. Nah, tanahnya udah siap nih. Sekarang, waktunya kita menanam benihnya. Jadi apa ya langkah pertamanya? Ternyata cuma ada 2 langkah gampang. Pertama, siapkan tanahnya. Maksudnya kita merasa benar-benar menyesal waktu kita melakukan kesalahan. Kita sadar itu salah. Dan yang paling penting, kita pengen berubah. Ini bukan soal takut dihukum ya, tapi karena kita sedih udah ngelakuin hal yang gak baik. Terus, langkah kedua, tanam benihnya. Ini artinya kita percaya kalau Yesus itu sahabat kita. Dia ada di sana, siap memaafkan, dan mau banget nolongin kita. Nah, rasa percaya inilah yang disebut iman. Kadang-kadang kata iman itu kedengarannya rumit ya. Padahal sebetulnya sederhana banget loh. Kamu punya sahabat baik kan? Kamu percaya sama dia kan? Kamu tahu dia bakal bantuin kamu. Nah, iman itu ya kayak gitu aja. Percaya sama Yesus seperti kamu percaya sama sahabat terbaikmu. Simple. Oke, benihnya udah kita tanam. Tapi tugas kita belum selesai. Tanaman kan harus dirawat biar tumbuh, betul? Sama, persahabatan kita ini juga butuh air dan sinar matahari. Yuk kita cari tahu gimana caranya. Cara kita menyiram benih ini adalah lewat doa. Dan doa itu bukan hal yang susah atau bikin takut kok. Doa itu sesederhana kita ngobrol sama Tuhan. Kamu bisa ceritain apa aja, hari kamu gimana, apa yang bikin kamu senang, apa yang bikin kamu sedih, persis kayak kamu lagi curhat sama sahabatmu. Nah, selain air, tanaman butuh apa lagi? Sinar matahari. Betul, sinar matahari untuk persahabatan kita ini adalah dengan belajar lebih banyak tentang Tuhan. Caranya, bisa dengan baca cerita-cerita tentang Dia di Alkitab. Semakin kita kenal Dia, persahabatan kita jadi makin kuat dan hangat, kayak kena sinar matahari pagi. Jadi, kalau benih kita udah disiram, udah dapat sinar matahari yang cukup, apa yang terjadi? Ya jelas dong, dia bakal tumbuh. Tumbuh jadi makin tinggi dan makin kuat. Yuk, kita intip hasil dari pertumbuhan ini. Kayak pohon yang menghasilkan buah-buahan yang enak, persahabatan kita dengan Tuhan juga akan menghasilkan buah yang manis dalam hidup kita. Contohnya apa aja? Kita jadi pengen lebih baik hati ke semua orang. Terus, berbagi sama teman jadi terasa lebih gampang dan menyenangkan. Hati kita juga rasanya jadi lebih adem dan damai. Dan yang paling utama, kita jadi lebih suka menunjukkan rasa sayang lewat perbuatan kita. Nah, ini nih yang penting banget buat diingat. Pohon kecil kadang suka goyang ditiup angin kan? Atau daunnya dimakan ulat. Sama kayak kita, kadang-kadang kita juga masih berbuat salah. Tapi tahu nggak, itu nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa. Proses ini tuh bukan soal jadi sempurna dalam sekejap, bukan. Tapi tentang terus bertumbuh setiap hari. Jadi sedikit lebih baik dari kemarin. Oke, sebagai penutup, aku punya satu pertanyaan buat kamu. Setelah kita belajar soal menanam benih persahabatan ini, coba pikirkan, satu benih kebaikan kecil apa yang bisa kamu tanam buat orang lain hari ini? Mungkin cuma senyum ke teman, bilang terima kasih, atau bantu orang tua. Karena setiap kebaikan kecil yang kita lakukan, itu tandanya pohon kita lagi tumbuh subur.